Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiati dengan Standbook A1Q1211045. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi dari kelompok 6 tentang angket. Angket adalah suatu alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan pada responden untuk mendapatkan jawaban. Yang pertama, langkah-langkah penyusunan angket. Ada beberapa langkah penyusunan angket menurut Komalasari 2011, yaitu menentukan tujuan yang akan dicapai dari penggunaan angket. Misal, angket disusun dengan tujuan untuk mengetahui kebiasaan belajar peserta didik di rumah, ingin mengetahui ketertarikan peserta didik terhadap tugas, ingin mengetahui kondisi keluarga, dan sebagainya. Yang kedua, mengidentifikasi variabel yang akan menjadi materi angket, misal persepsi peserta didik tentang pengasuhan orang tua, kebiasaan belajar, minat, kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya. Kemudian dijabarkan dalam kisi-kisi. Yang ketiga, menyusun kalimat-kalimat pertanyaan atau pernyataan yang mewakili setiap indikator sebagaimana yang telah dijabarkan dalam kisi-kisi. Yang kedua, langkah pengadministrasian angket. Sofyan Williams 2011 memaparkan bahwa dalam upaya mengembangkan potensi siswa dan membantu pemecahan masalah yang dihadapinya, perlu adanya kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang terorganisir, terprogram, dan terarah. Salah satu kegiatan dalam upaya pelayanan bimbingan dan konseling terhadap siswa adalah kegiatan need assessment atau analisis kebutuhan siswa yang dimaksudkan sebagai landasan pembuatan program layanan BK yang sesuai kebutuhan. Salah satu asesmen dalam teknik non-tes yang menjadi acuan penelitian di sini adalah teknik angket. Berbicara mengenai angket, tentu ada langkah mengadministrasikannya. Pengadministrasian angket dalam pelayanan bimbingan dan konseling memiliki beberapa tahap, yaitu pertama, tahap persiapan yang meliputi penentuan kelompok responden, mempersiapkan angket sesuai tujuan, dan membuat satuan layanan asesmen. Yang kedua, langkah pelaksanaan yang meliputi memberikan verbal setting atau menjelaskan akan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data, membagikan angket, menjelaskan kapan waktu pengisian angket, mengumumkan kembali angket setelah selesai diisi, dan tahap pengolahan dan analisis hasil yang meliputi tahap pemeriksaan kelengkapan hasil angket dan membuat tabulasi hasil serta melakukan analisis. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan angket. Gantina Komalasari 2011 menjelaskan bahwa kelebihan dan kelemahan dari angket. Berikut kelebihan dari angket antara lain. Pertama, angket merupakan metode praktis karena dapat dipergunakan untuk mengumpulkan data kepada sejumlah responden dalam jumlah yang banyak dan waktu yang singkat. Yang kedua, merupakan metode yang ekonomis dari segi tenaga yang dibutuhkan, antara lain tidak membutuhkan kehadiran konselor. Yang ketiga, setiap responden menerima sejumlah pertanyaan yang sama. Keempat, pada angket tertutup memudahkan tabulasi hasil bagi konselor. Yang kelima, pada angket terbuka responden mempunyai kebebasan untuk memberikan keterangan, tidak malu-malu menjawab. Sedangkan kekurangan dari angket antara lain, yang pertama, responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada pertanyaan yang terlewati, tidak dijawab padahal sukar diulang untuk diberikan kembali kepada responden. Yang kedua, sulit untuk mendapat jaminan bahwa responden akan memberikan jawaban yang tepat. Yang ketiga, penggunaannya terbatas, hanya ada responden yang biasanya membaca dan menulis. Yang keempat, pertanyaan atau pernyataan dalam angket dapat saja ditafsirkan seolah-olah responden. Yang kelima, sulit mendapatkan jaminan bahwa semua responden akan mengembalikan semua angket yang diberikan. Baik, yang dapat saya simpulkan dari pemaparan saya itu, dalam bimbingan dan konseling sangatlah perlu dalam mengumpulkan informasi, karena selain tugas utama dari bimbingan dan konseling itu sendiri adalah
memberikan layangan informasi. Informasi yang dibutuhkan juga diperlukan dalam rangka memudahkan pengembalian keputusan suatu masalah di masa yang akan datang. Konselor adalah suatu dari sekian banyak instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan informasi. Selain mudah, instrumen ini juga efektif karena waktu yang dipergunakan dapat ditentukan sendiri. Angket adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. Dengan menggunakan kuesioner, analisis berupa mengukur apa yang ditemukan dalam wawancara. Selain itu juga menentukan seberapa luas atau terbatasnya sentimen yang diekspresikan dalam suatu wawancara. Baik, itulah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.